Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatihin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan awsaytum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qalu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita akan mengambil judul khutbah, yaitu 5 golongan yang dikhawatirkan su'ul khatimah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ulama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya menjelaskan tentang 5 golongan orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu sebagai berikut. Qalu wa aksaru man yakhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billahi bi'annu mutahawinu bis shalah wal mudaminu bisyirk wa bil khamar wal amuli walidayhi wal ladzi yuzil muslimin wa kadzalikal musirruna 'alal kabair wal mau'iqat allazi lahum yatubu ila Allah minha. Yang artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka meminum minuman keras, dan mereka yang suka durhaka kepada orang tua, mereka yang suka menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai kekejian dan tak mau bertobat. Dalam kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan pertama yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi salatu. Fa in salahat faqad afwaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik. Dalam keadaan apapun, sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan kedua yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: kullu muskirin khamar
kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan ketiga yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini selalu melalui mereka dengan segala jeripayanya. Risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyampihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang keempat yaitu mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma zulmul ladzi la yas'uquhu Allah hazulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya, sehingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang terakhir yaitu golongan yang kelima, yaitu mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah modimo dalam bahasa Jawa, yang maksudnya adalah perbuatan dosa yang ini dengan huruf M, yaitu madon atau berzina atau main perempuan, 2 maden mabuk-mabukan, 3 main atau berjudi, 4 madat atau pencandu narkoba, dan 5 maling atau mencuri dan korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang haramnya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa
wasa asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat atau judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, narkoba untuk berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah dan adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dan kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal izina la minil wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bilayati zikril hakim innahu ta'ala jawdun karim mummalikum birur raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wa antahu amanah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi min nafsi wa sana bi malaikatil biqudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika muqarrabin wardallaha 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabah wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa
qina azabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzikril qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun waskurullah al azim yaskurukum waskuru ala